Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kalisa Zahra dengan NIM 2242340. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen perusahaan dengan studi kasus PT Semen Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan nama SIG. Saya memilih perusahaan ini karena SIG merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia sehingga penerapan manajemennya cukup lengkap untuk dijadikan contoh. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang agenda pembahasannya. Yang pertama, ada teori manajemen keuangan. Yang kedua, teori manajemen pemasaran. Ketiga, teori manajemen operasional. Dan keempat, implementasi di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Next. Pertama, saya akan membahas mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perusahaan dalam mengatur semua hal yang berkaitan dengan dana atau uang perusahaan, mulai dari bagaimana perusahaan memperoleh dana, bagaimana perusahaan menggunakan dana tersebut, hingga bagaimana perusahaan mengawasi penggunaannya agar tidak terjadi pemborosan. Jadi, sederhananya, kalau sebuah perusahaan tidak memiliki kualitas manajemen keuangan yang baik, perusahaan bisa mengalami kesulitan, bahkan kerugian dalam menjalankan operasionalnya. Dalam manajemen keuangan terdapat tiga keputusan utama. Yang pertama adalah keputusan investasi. Maksudnya perusahaan harus menentukan dana yang dimiliki akan digunakan untuk apa. Misalnya untuk membeli mesin baru, membangun pabrik, atau mengembangkan teknologi. Tentunya perusahaan akan memilih investasi yang memberikan keuntungan paling besar di masa depan nanti. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan yang berarti perusahaan harus menentukan sumber modalnya, apakah menggunakan modal sendiri, meminjam bank, atau menerbitkan saham. Semua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah keputusan dividend. Keputusan dividend setelah perusahaan memperoleh laba, perusahaan harus memutuskan apakah laba tersebut akan dibagikan oleh semua pemegang saham atau disimpan kembali sebagai modal untuk pengembangan usaha perusahaan tersebut di kemudian hari. Jadi tujuan utama dari manajemen keuangan tersebut adalah meningkatkan nilai perusahaan dalam memastikan kondisi keuangan tetap dalam kondisi yang sehat. Next. Lalu ada manajemen pemasaran. Next. Kalau manajemen keuangan tadi mengatur uang perusahaan, maka manajemen pemasaran itu lebih berfokus bagaimana produk ini akan bisa dikenal oleh kalangan manapun, dinikmati, dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Jadi pemasaran bukan hanya soal iklan, tetapi juga bagaimana cara perusahaan memahami kebutuhan konsumen agar bisa menawarkan produk dengan tepat. Pada pemasaran terdapat konsep STP. Apa itu STP? STP ada tiga, yaitu segmentation. Segmentation itu yaitu membagi kelompok menjadi beberapa kelompok berdasarkan usianya, pekerjaannya, pendapatan, dan kebutuhan konsumen. Lalu ada targeting. Targeting itu memilih kelompok konsumen mana yang akan menjadi target utama dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian ada positioning. Positioning itu bagaimana perusahaan ingin dikenal di kalangan masyarakat. Misalnya mendengar kata SIG, masyarakat tidak hanya menganggapnya sebagai produsen semen, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut menjadi penyedia solusi bahan bangunan. Selain STP itu juga ada bauran pemasaran atau juga 4P. Yang pertama ada produk, yaitu kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kedua ada price, yaitu menentukan harga yang sesuai dengan kualitas produk dengan kemampuan konsumen tersebut. Yang ketiga adalah place. Place itu bagaimana produk itu didistribusikan oleh perusahaan dengan menjaga kualitas produk. Lalu ada place, yaitu bagaimana produk itu didistribusikan agar mudah diperoleh konsumen. Terakhir ada promotion. Promotion itu bagaimana kegiatan promosi seperti iklan, media sosial, dan bagaimana kegiatan pemasaran apapun agar produk itu dikenal oleh masyarakat. Next.
Selain manajemen pemasaran, ada juga manajemen operasional. Operasional adalah proses mengelola seluruh kegiatan, mulai dari produksi usaha dan bahan baku sampai menjadi produk yang siap dijual. Next. Tujuannya agar proses produksi berjalan dengan efektif, efisien, menghasilkan produk berkualitas dan tidak membuang banyak biaya. Pertama yaitu ada perancangan produk dan proses, yaitu menentukan bagaimana kualitasnya akan dibuat dan mesin apa yang akan digunakan. Kedua ada rantai pasok dan persediaan, yaitu memastikan bahan baku selalu tersedia sehingga produksinya kita tidak terlambat. Ketiga adalah produksi dan penjadwalan agar produksi berjalan sesuai tenggat atau sesuai dengan target. Dan yang terakhir adalah pengendalian mutu, yaitu memastikan setiap produk memiliki kualitas yang sama sehingga konsumen itu merasa puas. Jadi manajemen profesional ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas produk yang akan diterima konsumen nanti. Next. Lalu kita akan masuk ke studi kasus perusahaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. PT Semen Indonesia atau SIG merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri dan solusi bahan bangunan. Pada tahun 2020, perusahaan melakukan rebranding menjadi SIG. Tujuannya agar masyarakat melihat perusahaan ini tidak hanya menjual semen, tetapi juga solusi bahan baku di segala bidang konstruksi. Saat ini SIG menjadi produsen semen terbesar di beberapa anak perusahaan, seperti semen Gresik, semen Padang, dan semen Tonasa. Selain itu, SIG juga melakukan ekspansi ke luar negeri melalui akuisisi perusahaan semen yang ada di Vietnam. Next. Lalu ada implementasi manajemen keuangannya. Sekarang kita lihat bagaimana teori manajemen keuangan diterapkan oleh SIG. Yang pertama yaitu ada cost management dan revenue management. Kalau untuk cost management yaitu perusahaan berusaha mengendalikan biaya operasional agar tidak terlalu besar atau tidak merugikan produsen. Contohnya dengan meningkatkan efisiensi produksi sehingga biaya yang dikeluarkan lebih rendah tapi kualitas produksinya tetap terjaga. Selain itu, SIG juga menerapkan revenue management tersebut, yaitu mengatur strategi penjualan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Kemudian dalam pendanaan, ada SIG menggunakan kombinasi modal sendiri dan modal dari luar untuk mendukung kegiatan perusahaan, termasuk dalam melakukan akuisisi perusahaan semen di Vietnam itu. Karena SIG merupakan holding company, maka pengelolaan keuangan seluruh anak perusahaan juga dilakukan secara terintegrasi sehingga penggunaan modal menjadi lebih efisien. Next. Setelah implementasi manajemen keuangan tadi, ada implementasi manajemen pemasaran. Dalam bidang pemasaran, SIG itu melakukan beberapa strategi. Yang pertama ada rebranding identitas menjadi SIG. Perubahan ini bertujuan agar citra perusahaan menjadi lebih modern dan dikenal sebagai penyedia solusi bahan bangunan, bukan hanya penyedia produksi semen. Kemudian SIG memperluas pasar hingga Asia Tenggara melalui kegiatan ekspor dan akuisisi perusahaan di Vietnam. Selain itu, lokasi pabriknya juga dekat dengan pelabuhan, yang menjadi keuntungan dari dekat dengan pelabuhan itu distribusi produknya menjadi lebih mudah dan biaya pengirimannya pasti lebih murah. SIG juga memperluas jenis produksinya seperti beton, mortal, precast, dan jasa konstruksi sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih lengkap. Next. Setelahnya ada implementasi manajemen operasional. Pada bidang operasional, SIG membangun pabrik di dekat lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dan pelabuhan. Hal ini dilakukan agar biaya operasionalnya tidak membengkak dan lebih rendah serta distribusinya menjadi lebih cepat. Selain itu, SIG juga melakukan kerjasama antar anak perusahaan sehingga kapasitas produksi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Perusahaan juga rutin melakukan pengawasan kualitas melalui standar ASSNI agar produksi dihasilkan tetap memiliki kualitas yang tetap terjaga. SIG juga memperbaiki proses pengemasan atau packing
karena tahap ini cukup mempengaruhi biaya produksinya. Next. Lalu ada sinergi ketiga fungsi manajemen. Dari pembahasannya kita lihat bahwa ketiga fungsi manajemen ini saling berkaitan karena manajemen keuangan memastikan keuangan perusahaan itu tetap sehat. Lalu ada manajemen pemasaran, berarti untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar agar kita dapat dikenal masyarakat lebih luas lagi. Sedangkan kalau untuk manajemen operasional memastikan produknya dibuat dengan kualitas yang baik dan biaya yang lebih efisien. Kalau misal fungsi dari salah satu fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kinerja perusahaan juga akan terganggu. Oleh karena itu, ketiga fungsi itu saling berkaitan, saling mendukung agar perusahaan mampu bersaing dalam jangka yang panjang. Next. Untuk kesimpulannya yaitu sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional merupakan tiga fungsi utama dalam sebuah perusahaan. PT Semen Indonesia atau SIG tersebut telah menerapkan ketiga fungsi tersebut dengan baik melalui pengelolaan biaya, menjadi pengelolaan biaya yang efisien, strategi pemasaran yang tepat, dan operasional yang terintegrasi. Dalam kasus ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan sebuah perusahaan dapat berhasil tidak hanya bergantung pada satu bidang saja, tetapi melalui hasil kerjasama dari seluruh manajemen fungsi dari manajemen tersebut. Next. Lalu ini berikut adalah referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.